Oke, halo teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ketika melihat bentuk barang seperti ini, apalagi di mata para bedilers di Indonesia. Ketika kita tahu atau melihat benda seperti ini, yang terbesit di kepala kita adalah alat untuk meredam suara pada senapan teman-teman di rumah. Yap, ini merupakan satu unit peredam. Ini tanpa merek, teman-teman. Ini kenapa tanpa merek? Karena ini dibuat di dalam negeri. Ini betul-betul buatan anak bangsa ya. Ini merupakan peredam khusus pre-charge pneumatic, khusus untuk senapan-senapan yang mempunyai suara yang sangat besar atau nyaring, yaitu yang terdapat pada senapan-senapan PCP atau pre-charge pneumatic. Itu dia. Oke teman-teman, request dari teman-teman kemarin adalah, Bang Cipto, saya ingin direviewkan satu peredam yang memang betul-betul mempunyai kualitas atau daya redam yang cukup baik. Nah, sekarang saya wujudkan dengan peredam ini. Teman-teman tidak usah khawatir untuk membuat senyap senapan PCP Anda. Oke, kita bahas spesifikasinya teman-teman. Di sini kita punya peredam dengan ukuran diameter yaitu OD38. Ini cukup besar sekali. Nah, kenapa ini saya reviewkan pada peredam dengan out diameter cukup besar? Karena dengan bodi yang sebesar ini bisa membuat senyap senapan teman-teman lebih dari pada out diameter yang di bawah ini, biasanya seperti itu. Kemudian dengan berbahan duralium ini teman-teman jadi tidak usah takut untuk khawatir peredam ini terjadi sebuah kelabilan pada bagian drat, karena ini terbuat dari duralium. Jadi ada juga peredam yang memang dia terbuat dari plastik teman-teman, yang buat dari plastik. Nah, itu yang membuat sebuah kelabilan pada peredamnya itu sendiri. Makanya banyak banget teman-teman yang biasanya taktisnya itu mereka susah untuk teknis untuk membuat si peredam itu pas dengan si laras bawaan senapan teman-teman. Nah, ini berbahan duralium jadi cukup cukup kuat ya. Kemudian untuk bagian bagian drat peredamnya ini sudah menggunakan diameter standar. Jadi untuk senapan apapun ini bisa masuk. Uklik, PCP, misalkan saya contohkan Benjamin Marauder atau Mauser, atau misalkan Ponic, atau misalkan Gejluk, ini masuk karena ini sudah standar. Kemudian pada bagian diameter lubang depan ini menggunakan diameter OD8 ya. Ini cukup kecil, jadi betul-betul dibuat sempit, dibuat kecil agar suaranya memang betul-betul tertampung di dalam gitu. Biasanya teman-teman ketika teman-teman ada sebuah studi kasusnya adalah ketika misalkan teman-teman kedapatan senapannya ngacak, itu karena ininya tidak lurus. Ada ini sedikit pengetahuan teman-teman, ada yang melakukan sebuah pengerjaan ketika peredamnya itu tidak senter dengan laras, teman-teman ada yang membuat lubang besar pada bagian ujungnya. Nah, itu sangat salah sekali teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman membuat lubang ini semakin besar, itu sama saja dengan kita memperbesar suara yang dihasilkan oleh senapannya itu sendiri gitu. Jadi misalkan ruang ledak di dalam peredamnya itu tidak bisa memaksimalkan untuk meredam suara yang dikeluarkan oleh senapannya itu sendiri. Jadi ketika teman-teman membesarkan lubang ini, itu otomatis suaranya akan lebih kencang lagi gitu. Dan penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini kasus yang cukup banyak dialami oleh para pemula ya. Makanya saya bikin video ini untuk teman-teman pengetahuannya biar lebih lebih efektif lagi untuk memperbaiki peredam. Nah, ketika teman-teman kedapatan peredamnya itu melenceng,
atau tidak senter. Solusinya bukan bagian lubang depan ini yang dikorek menjadi besar agar dia tidak terbadu ke si peredamnya, tapi bagian belakang yang derat ini sebetulnya perspektif ya, ini sudut pandang kami. Banyak juga yang melakukan pengerjaannya itu dibolongin depannya, tapi kami tidak suka ketika ini dibolongin depan, semakin besar suaranya semakin besar. Seperti itu. Kita selalu ketika misalkan ada terjadi kebengkokan pada peredam, nah pada bagian derat ini yang kita coba untuk luruskan gitu. Ketika misalkan peredam melenceng ke kanan seperti ini, kita contohkan seperti ini laras, nah otomatis pada bagian kiri ini yang harus dikupas hingga peredam betul-betul lurus seperti ini. Nah seperti ini lurus. Ketika misalkan sebaliknya peredam melenceng ke kiri seperti ini, ini tidak lurus terlihatnya ya. Nah kita kupas pada bagian kanan, nah, seperti ini. Nah harus betul-betul presisi, harus betul-betul lurus seperti ini. Jadi saya tidak menyalahkan untuk teman-teman untuk memperbesar lubang depan. Kalau misalkan teman-teman ingin silahkan, tapi kalau saya tidak. Kenapa itu? Karena saya tidak mau fungsi dari peredamnya itu tidak berfungsi secara maksimal. Saya ingin ingin membuat senyap senapan, tapi ketika dibolongi depannya lebih besar, ini suaranya akan lebih nyaring. Oke teman-teman, thank you banget udah menonton video ini. Ini peredamnya cukup besar juga, cocok untuk hujan pneumatik atau PCP teman-teman. Thank you banget sudah menonton video ini. Salam satu laras, ikutin selalu kegiatan dari Wild Hunter. Boom.